OK，jadi 大家好，欢迎来到今天我们的课程。今天我们要学习继续学习生词。Hari ini kita bakal lanjut buat pelajarin kosakatanya. Oh iya, teman-teman berhubung di sini kelihatannya sudah pernah ada kelas Mandarin semua sebelumnya. Kira-kira kalau aku pakai bahasa Mandarin jelasinnya, aku mau coba sih. Aku sendiri juga tidak terlalu terbiasa untuk jelasin dalam Mandarin. Tapi mungkin bisa membantu buat aku juga sama buat teman-teman. Kalau memang teman-teman mau, aku bisa coba. Oke. Gitu. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, boleh langsung tanya atau mau menambahin, mau edit, boleh. Silakan. Oke. 那好的，现在我们学习第一个生词是打招呼。那这个应该是从第11个到第20个。那我每个词我读2遍，然后我读完以后，那我叫几个同学来读一遍读几遍。好的，那我先读打招呼，有些问好，而奇怪。下面邻居对话，伞肯定。那我再来一遍，打招呼，有些问好，而奇怪。下面邻居对话，伞肯定。那我现在叫几个同学，只有5个同学跟我一起，只有五个人，没问题。那姆索米哥，你的中文名字叫什么？哦，哈奇姆，哈奇姆，哈奇姆。等一会儿对，我看看，应该是哈奇姆，是不是的？哈奇姆，哦，好了，那哈奇姆，请根据我指的词来读，来读一下。没问题。没有。没有吗？你看不到我的鼠标吗？这边听不懂。Oh, 听不懂没有问题. Jadi gini Mas, aku bakal tunjuk terus Masnya baca. Oke. Ini, Masnya bisa kelihatan mouseku? Bisa. Oke. 请再来一遍。R。OK， 好，没有问题。R， 对，要记得这个是2声，第2声，对，所以你需要读的是比较高 R， 对，然后呢，再来一遍这个对话，那好，那这个比较长的4个字3个字，打招呼，请再来一遍。打招呼。这个我们应该第一个的话，我们应该用3声，因为3声之后3声这个字，那个后边有第1声，这个因为这个是第1声，这个3声我们。Jadi gini Mas, kalau untuk yang ini karena setelahnya ada nada selain nada 3, kita nada 3-nya hanya dibaca separuh. Jadi kan ada turun ta, tapi kita cuma baca separuh. Ta, cao, hu. Nah, ini hu-nya ini netral. Ya, kalau bisa baca cepat lebih bagus. Cuma biasanya kalau aku bingung sama nadanya, aku baca satu-satu. Ta, cao, hu. Bisa coba lagi, Mas? Ta, cao, hu. Bisa coba yang tengah, yang kedua? Ciao. Nah, ini Mas, untuk yang ini lidahnya ditempelin ke langit-langit atas. Jadi dia bukan cao, tapi cao, ciao. Ya, lebih baik. Mungkin pertama terkesan agak janggal, tapi dengan terbiasa waktu, menurutku dia akan lebih halus.
Awal-awal aku juga dulu gitu, kayak orang mau kumur-kumur gitu, tapi nggak masalah. Gitu. Nanti dengan lebih latihan, menurutku bisa jadi lebih halus dia. Tahu. Bisa coba lagi, Mas? Tahu. Nah, ini jadi masih belum terbiasa mungkin untuk lidahnya ditempelin ke atas. Jadi Iya. ZH, CH, SH itu Tahu. semuanya pembacaannya sama persis kayak Z, C, S tapi lidahnya ditempelin ke atas. Oke, thank you Mas. Jadi coba boleh Mbak Putri, 请看我指的字，来读一遍。这个，描写，请再来一遍。描写。这个不是摇，这个是有，不是摇。有写。这个是第一声，不是第三声。有。请再来一遍。有些。这个应该是因为这个是第三声，然后第三声的后边是第一声，然后这个第三声我们只是读一半，那应该读是有些。那个我们不要高的那个部分，就是有些，请再来一遍。有些。更好，多多练习。这个，对，这个我觉得只要多练习就才可以读的比较好。那请再来一遍这一边，看到我的鼠标吗？不是邻居，请再来一遍。邻居。不对，这个是这个第二字，这个是第一声。哈奇姆，请关掉麦克，我们还可以听到你的声音。好的。谢谢。这个王梦洁，请再来一遍。好的，老师。邻居。这个声调可以，声调是对的，但是这个最后一个字发音不对，这个应该是居，不是租，居。对了，居，邻居。好了，那最后一个不是最后一个，那我们花了比较多的时间，我们以后再看看，因为这个算是个口语课，我们不是那么重视。那我们继续往下去。好了，第一个字是打招呼，打招呼的意思就是你好，还是你吃饭了吗？中国人常常打招呼的时候说吃饭了吗？这个可能对一些外国人是比较奇怪，但是我们亚洲国家的人好像没有那么奇怪。我自己觉得却比较亲切的，你吃饭了吗？就是很关心。这个只是一个意思，还有另一个意思就是告诉别人什么事情。那我们看看第一个意思是什么？这个结构是主语1跟主语2，然后打招呼。这个意思是，对，就是比如说我一看到老师就跟老师打招呼。请等一会儿，看看。那现在现在我会用印尼语说话吧。其实我用印尼语来解释，没问题吧？一会儿如果我们因为这边好了，没有问题。Oke, jadi teman-teman Mbak Zizi yang baru join, monggo. Kita sekarang lagi di kosakata nomor 11. Jadi 打招呼 itu artinya ada dua, yang mungkin ada beberapa lebih dari itu, cuma yang aku mau share hari ini ada dua. Pertama yang menurut buku itu ada kata artinya menyapa, dia adalah kata kerja. Nah, strukturnya itu subjek pertama,跟subjek kedua, 打招呼.
Contohnya, nah ini artinya subjek pertama menyapa subjek kedua. Di antara kalimat, di antara komponen-komponen ini bisa kita tambahkan adverb atau struktur-struktur yang lain. Setelahnya juga kita bisa tambahkan, jadi ini bisa jadi berupa subkalimat, subklausa. Oke, contohnya 我一看到老师就跟老师打招呼. Nah, di sini ada i. Ini pertama aku jelasin struktur yang di dalam dulu ya. Jadi i bla 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 jiu itu berarti begitu ada sesuatu langsung sesuatu gitu. Jadi ada suatu kejadian sebelum kejadian yang langsung menyusul atau dalam waktu dekat menyusul setelahnya. Gitu. Jadi di sini kita ada 我一看到老师. Jadi artinya begitu aku melihat guru, 就跟老师打招呼. Aku langsung menyapanya gitu, atau mungkin di bahasa Indonesia lebih sopan memberinya salam. Tapi untuk memberi hormat setahu beda. Untuk memberi hormat kalau nggak salah kita bisa pakai 行礼. Ini ada 行 coba ya 行礼 ini. Jadi 看到老师, aku tulis di chat ya, 看到老师, 看到老师我就行个礼. Ini ada suatu verb yang memang bisa dipisah jadi dua. Jadi bisa ditaruh sesuatu di tengahnya. Ya intinya verb-verb seperti itu mungkin teman-teman sudah pernah ketemu sebelumnya. 打招呼 itu juga verb yang bisa dipisah. Jadi belakang bisa ditaruh di antara ta sama 招呼. Misal di bawahnya ini ada 打个招呼 gitu. Nah, terus ada itu untuk contoh yang pertama. Yang kedua itu ada contohnya 他没跟我打招呼真的很奇怪. Nah, jadi 奇怪nanti kita akan, ini artinya aneh, kita tidak akan bahas banyak walaupun termasuk salah satu kata di paketnya ya. Aku belum nyiapin sih untuk yang 奇怪 karena oh iya kok malah bahas kata dulu. Ada PR, kita belum bahas PR yang kemarin. Jadi kita lanjut dulu deh. Nah, 真的很奇怪. Di sini artinya Mei ini menandakan sesuatu yang terjadi di masa lalu, tapi yang terjadi di masa lalu dan dia tidak, artinya tidak, dan itu terjadi di masa lalu. Nah, 他没跟我打招呼 berarti dibandingkan waktu kalimat ini diucapkan, kejadian yang dideskripsikan itu terjadi di masa lalu. Jadi kemarin atau mungkin tadi pagi, dia tidak menyapaku, 很奇怪, 真的很奇怪. Mungkin kita ketemu teman kita yang sudah, mungkin sahabat kita yang sudah kayak beberapa tahun nggak ketemu, terus begitu papasan, dia cuma ngelihat terus jalan lagi gitu. Jadi 真的 sangat, sungguh, 很奇怪 aneh. Nah di sini 很 itu kenapa kok tulisannya tidak sungguh sangat aneh? Karena sebenarnya gini, untuk 很 aku pernah dapat satu sumber, kalau 很 ini dia tidak selalu berarti sangat. Dia bisa berarti is, kayak di bahasa Inggris itu to be, is, am, are. Gitu. Dia tidak selalu berarti sangat, tapi kita tidak biasanya berkata 真的奇怪, tapi kita tambah 真的很奇怪. Gitu. Terus ini kalau nggak salah kemarin sempat aku jelasin juga di kemarin lusa kalau nggak salah, kemarin lusa atau kemarin atau hari Senin. Nah itu kalau ada videonya dari kemarin lusa kan sudah di-record, teman-teman mungkin bisa cek lagi di situ. Terus setelah itu ada arti lain, itu memberitahu, arti yang kedua. Arti yang kedua contohnya 下午有会议请给大家打个招呼. Nah di sini kita tambah ke itu kayak 招呼 sendiri, aku nggak tahu sih arti 招呼 sendiri, tapi 打个招呼 itu artinya nanti siang ada meeting. Kalimat ini secara utuh ya, artinya nanti siang ada meeting, tolong beritahu yang lain. Dan menurutku pribadi di sini, kalau 打个招呼 itu artinya memberitahunya itu bukan aneh ya, kita mungkin kayak, oh jadi ini memberitahunya hanya sekali atau gimana. Tapi kalau menurutku memberi suatu pemberitahuan kepada yang lain. Gitu sih menurutku. Di sini sendiri arti 招呼 yang ada di sini, dia itu ada arti kalau di Pleco itu dia hanya sebagai kata kerja gitu. Jadi kalau aku pribadi mengartikan di sini, kenapa kok ada ke?
apakah kita bisa tambahkan 两个打2个招呼 atau 打1个招呼? Kalau menurutku kelihatannya cuma bisa sekali, dan artinya di sini itu memberi sebuah pemberitahuan gitu. Dan ini bisa sebentar, jadi di sini itu sebentar. Nah, jadi menurutku ada i-nya di sini, tai ke jauh. Jadi menurutku artinya untuk memberi suatu pemberitahuan gitu. Ini aku kurang yakin sih, mungkin ini hari ini ada kodenya. Kalau misalnya ada kode mungkin kita bisa pastiin. Aku kasih tanda aja di sini. Jadi buat teman-teman yang aku kasih tanda bintang, ini aku kurang yakin. Ini menurut pendapatku pribadi gitu. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, ada pertanyaan nggak? Ini kelihatannya cukup banyak yang dijelasin, mungkin juga agak aneh. Kok sama dia tacau kok kayak mungkin dalam bahasa Indonesia kayak agak aneh. Kan itu kan bersama atau sama siapa? Itu mungkin 我跟他一起去上课. Aku sama dia bareng-bareng berangkat kelas. Tapi kok di sini 跟他打招呼? Nah, cuma di sini menurutku kita mencoba untuk bukan mentranslate, tapi kita dapetin feel bahasanya. Gitu. Jadi teman-teman ada kayak mau ditanyakan, kalau seandainya kata mau mencoba tanya dalam bahasa Mandarin juga nggak apa-apa, aku usahakan. Kalau aku tidak ngerti, aku tanya. Menurutku kalau semakin sering kita gunakan lebih baik. Itu ada yang mau menanyakan atau menambahkan, bisa. Wait, sorry. Oke, aku lanjut ya kalau gitu ya. Oke, jadi yang berikutnya ada 有些. 有些 itu ada 2 arti, ada 3 di sini aku jelasinnya. Jadi yang pertama beberapa. Ini tanda petik di sini, aku cukup yakin beberapa artinya. Aku yakin beberapa, cuma di buku paket itu ada tulisan not much. Jadi menurutku not much ini kalau teman-teman mengartikan tidak banyak dan digunakan dalam satu kalimat, menurutku agak janggal. Di sini ini aku tambahin langsung aja ya, biar nggak bingung. Tidak banyak gitu. Ini ada arti di buku paket not much, dan menurutku aku pribadi merasa agak janggal gitu. Jadi aku tidak menggunakan arti tidak banyak, tapi aku menggunakan artinya di sini beberapa. Oke. Nah, jadi di sini contohnya 有些人特别喜欢吃面条. Jadi ada beberapa orang menyukai mie teramat sangat. Nah, di sini kenapa aku ngomong teramat sangat? Karena dari yang aku tahu, urutan sangat di bahasa Mandarin itu ada 很, terus ada 非常, ada 特别, sama ada 极了. Itu menurutku urutannya. Jadi semakin tinggi, semakin kuat. Jadi kasarnya ya sangat gitu. Dan menurutku 特别 ini lebih cocok diartikan ke teramat sangat. Gitu. Menurutku juga 极了 itu juga bisa diartikan di sini, tapi 极了itu setahu aku lebih kuat dari 特别. Gitu. Oh, paling kuat itu 极了. Ya. Setahu aku gitu. Jadi coba aku ketik di sini ya. Kok malah kembali? Oh, bisa kayak gitu ya. Yang pertama, nggak bisa ngetik. Jadi setahu yang pertama itu 很 terus 非常 特别 sama 极了 gitu. Oke, jadi di sini itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada arti lagi mempunyai beberapa. Jadi di sini beberapa ini sebagai kata ganti atau pronoun. Nah, tapi di sini dia artinya itu sebagai kata kerja, mempunyai beberapa. Dan menurutku dia itu kependekan dari 有一些 gitu, cuma i-nya dihilangin. Nah, misalnya 我有些事要跟你讨论一下. Jadi aku punya beberapa hal yang aku diskusikan sebentar denganmu. Atau dalam bahasa Indonesia kita lebih natural untuk ngomong ada beberapa hal yang ingin aku diskusikan sebentar denganmu. Kenapa di sini aku ngomong sebentar? Karena di sini ada isya. Isya ini menandakan kata kerjanya tidak dilakukan lama. Dan menurutku juga ada arti bahwa kata kerja ini simple. Kita tidak bukan suatu kata kerja yang susah. Dalam arti ketika kita melakukan kata kerja ini kita tidak mengeluarkan banyak
usaha gitu atau tenaga. Nah, terus yang ini untuk yang kedua, yang ketiga artinya itu ada arti agak atau sedikit untuk mendeskripsikan suatu sifat. Ini dalam arti ini dia itu asal artinya sama dengan youtiar. Mungkin teman-teman lebih familiar ke youtiar. Jadi arti misal 这件衣服有些肥 itu sama dengan ngomong 这件衣服有点肥. Jadi baju ini sedikit besar. Itu. Terus ini berhubung materi hari ini, sorry aku nggak nyiapin seberapa banyak. Aku juga mikir tadi sempat mungkin kita bakal bahas PR-nya, karena kemarin terakhir kali kita share bareng, rencanaku kita bakal bahas PR yang sudah dikerjain teman-teman. Itu karena dari 1 sampai 10 sudah selesai. Ini aku tambahin, ini nanti aja deh kalau gitu. Ini bisa mungkin teman-teman mungkin sudah tahu bedanya youtiar sama itiar gitu. Jadi nanti ini kita jadiin kita simpen, kalau kita masih ada waktu di belakang kita kembali lagi ke sini. Youtiar sama itiar itu bedanya apa sih? Oke, jadi kita lanjut wenhao. Di sini wenhao itu artinya sama-sama menyapa, sama seperti tak cauku. Tapi dia itu digunakan secara lisan dan menurutku pribadi dia bersifat informal. Gitu. Jadi mungkin teman-teman ada sering ketemu beberapa kata yang artinya sama persis, penggunaannya sama persis. Ini juga di sini penggunaannya sama persis, jadi dia nggak kasih contoh lagi. Dia bisa diganti-ganti, dipakai secara bergantian dengan tak cauku. Nah, beberapa kata aku kadang-kadang ketemu beberapa kata artinya sama persis. Mungkin strukturnya kadang beda cara pakainya. Tapi setelah aku tanya guruku, ada kata yang satu itu lebih formal, kata yang kedua lebih informal, dia bersifat informal. Atau mungkin kata yang pertama, satu kata digunakan secara lisan, satu kata digunakan dalam bahasa buku, untuk nulis koran, untuk nulis surat, gitu. Setahu sih gitu. Jadi di sini dia digunakan secara lisan dan bersifat informal. Itu menurutku. Kalau untuk tacawuh sendiri, aku kurang jelas apakah dia harus digunakan di buku atau tidak. Cuma aku sendiri pribadi juga belum pernah menggunakan ini dalam pembicaraan secara natural, bukan dalam pelajaran untuk tacawuh. Gitu. Jadi aku kalau tacawuh aku nggak tahu dia bersifat lisan atau tulisan. Gitu. Terus ada Nah, ini yang paling berisi kelihatan dan menurutku paling berguna. Itu ada beberapa arti. Kalau teman-teman sebelumnya pernah mempelajari, untuk di Playco ini juga ada beberapa arti selain tapi. Dia juga bisa berarti dan. Tapi dari hari ini aku mau share-nya arti kata tapi. Ini kenapa ada S di sini? Sebentar. Nah, loh. Oke. Oke, jadi di sini struktur yang pertama itu bla bla bla, bla bla bla. Di sini itu artinya sama dengan 但是. Terus struktur yang kedua itu ada subjek pertama. Jadi satu orang dan kita mengatakan dia bukan melakukan ini terhadap benda ini, tetapi melakukan ini terhadap benda ini. Di sini 是 itu setahu artinya sama dengan 但是. Ya, yang di sini 是 sebentar. Ya, 是 di sini artinya itu sama dengan 但是. Nah, terus sebenarnya nggak jauh beda ya antara struktur yang pertama dengan struktur yang kedua. Cuma struktur yang pertama itu dari yang aku lihat-lihat dari contoh, itu adalah gini, struktur yang pertama itu bisa untuk menjelaskan dua subjek yang berbeda. Jadi orangnya yang dijelaskan itu berbeda, menjelaskan dua subjek. Tapi untuk yang ini hanya menjelaskan satu subjek. Satu subjek di sini. Nah, contohnya apa? Ini dari contoh yang aku tahu, yang aku dapat, aku bisa menyimpulkan kayak gini. Misal, contohnya,
我们都喜欢吃糖，而他却不喜欢。Ini kenapa bu? Oke, jadi ini artinya kami semua suka makan permen, tapi dia tidak suka gitu. Di sini subjeknya itu berbeda. Ini woman, ini ta, tapi di sini itu subjeknya hanya satu. Jadi contoh yang kedua di sini. 我不是玩游戏，而是在跟朋友讨论一件事儿。Jadi di sini dia hanya menjelaskan satu subjek. Jadi 我不是玩游戏，而是在跟朋友讨论一件事儿。Aku bukan lagi main game, tapi aku lagi mendiskusikan suatu hal dengan temanku. Jadi mungkin kita lagi di depan laptop karena ini masa PSBB, kita sering ngetik-ngetik di depan laptop, terus mungkin ada teman tanya, kamu kok main game terus sih? Kita bisa balas ini, 我不是玩游戏，而是在跟朋友讨论一件事儿。而是在上课呢，而是在跟老师，而是有答辩, gitu. Mungkin semacam itu. Jadi ini kita hanya menjelaskan satu subjek. Ini yang aku simpulkan, ini kesimpulanku sendiri dari contoh-contoh yang pernah aku dapat, bahwa itu untuk ini dia bisa menjelaskan dua subjek yang berbeda. Tetapi untuk 而是 itu dia hanya menjelaskan satu subjek, gitu. Dan ada di sini juga depannya ada 不是 dan di belakangnya ada 而是 gitu. Jadi ini mungkin untuk menyangkal sesuatu. Jadi aku bukan gini atau seseorang bukan seperti ini tapi seperti ini, gitu. Seperti ini maksudnya mengerjakan sesuatu. Mungkin 不是而是 kelihatannya untuk menjelaskan bahwa anggaplah kata sifat. Kan ini dia berhubungan dengan pekerjaan, dengan suatu kata kerja. Aku tidak bermain game. Anggaplah, kelihatannya untuk kata sifat juga tidak apa-apa. 他不是一个很内向，不是很内向，很大方的人，而是一个很小气。kalau nggak salah 小气，很内向，我应该觉得很salah ini 很内向sama 很内向. Jadi dia bukan seseorang yang bisa mungkin dibilang dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris bubbly. Jadi mungkin dalam bahasa Indonesia lebih kayak extrovert mungkin. Oh bukan, kalau gitu 外向 aja. 外向. Setahu aku 外向 gini sih. Ternyata dia bisa dipakai kayak gini. Aku nggak yakin sih dengan kalimat ini. Jadi dia bukan seorang yang extrovert, tapi dia adalah seorang yang introvert gitu. Ini cukup aku dapat dari satu video YouTube. Ini bukan promosi juga. Menurutku membantu sekali sih. Jadi menurutku menarik sekali channelnya. Jadi aku suka share-share ke orang-orang. Itu namanya Chinese Pot. Ada satu video tentang sifat-sifat orang. Jadi ada orang yang pelit, ada orang yang apa ya namanya? Suka bagi-bagi, mungkin bagi-bagi. Mungkin kayak tidak pelit. Kasarnya tidak pelit itu apa ya? Dermawan. Nah, dermawan. Iya, dermawan. Orangnya dermawan. Orangnya kalau suka traktir teman, atau orangnya suka kumpul sama gampang untuk kumpul sama orang gitu. Jadi ini ada Wai Xiang. Xiang ini aku nangkapnya Xiang ini artinya arah. Yang aku tahu arti dasarnya adalah arah. Jadi cukup gampang untuk ingatnya karena Wai Xiang dia mengarah keluar kalau aku melihatnya, dan Nei Xiang itu mengarah ke dalam. Gitu. Jadi itu caraku menghafalnya sih, arti dasar dari Xiang itu arah.
mengarah kemana gitu. Jadi teman-teman ada yang bertanya, ini yang paling berisi kelihatan untuk hari ini. Jadi teman-teman monggo bisa dipikir, diresapi. Kalau depannya sudah pakai puse, berarti R-nya itu harus ini ya, harus tidak ada kata negatif ya. Maksudnya oh kalau ini pertanyaan yang cukup menarik. Kira-kira berarti maksudnya Mbak Putri bisa nggak kita ngomong gini? Nah kalau ini aku secara pribadi, secara perkiraan ya bisa menurutku. Benar dia kan tapi nggak juga, nggak gimana ya? Ya. Oh, kalau ngomong tapi nggak juga beda lagi kelihatannya. Lain ya, itu apa jadinya? Jadi kalau itu negatif. Oh, kalau menurutku ini bisa. Ini aku kurang yakin sih. Cuma menurutku bisa kayak gini. Ya, anggaplah kita bilang contohnya ya. Tapi menurutku di sini di tengahnya antara sama itu ditambah suatu subjek. Kalau memang kayak gitu, sebenarnya menurutku strukturnya sama kayak gini. Jadi subjek, terus ini ada adverb, terus ada gitu. Tapi di sini kata kerja喜欢bukan 是。经过或是经过听过或者经过经历过什么奇怪的事情吗？请朋友们看看这个问题，一会儿我会问一些人，几个人，你听过或者经历过什么奇怪的事情吗？请朋友们考虑一下。这个ada juga bisa beda经历 sama 经验。Atau bedanya dengan wordau ya, aneh ya. Apa? Ini ada satu pertanyaan bisa mungkin. Aku nggak dengar Kak. Kakak ngomong apa? Sorry. Wordau. Oh, 你刀 你刀什么？我没听。你听过？Aku nggak pernah dengar cerita aneh. Sebenarnya malas cerita sih. Nih, ya. Iya, cerita aneh. Benar nggak sih aku mikir cerita aneh? Betul. Atau cerita yang... Nggak pernah mendengar yang aneh-aneh gitu lah. Aku punya nggak pengalaman yang aneh? Aneh buatku belum tentu aneh buat kakak. Apa ya kak? Apa bahasa Cinanya setan? Iya. Bentar. Gao wei. Ya, gao wei. Dua setan. Ya. Benar kak? Setan. Enggak setan situ. Ghost. Ghost itu bukan setan ya. Hantu. Ayah. 这个问题有点奇怪。这个问题有点奇怪。 Kenapa Mas Bus belum join ya?
Oh, coba kita tanya. 你听过或者经历过经历过什么奇怪的事情吗？Hurt or experience. Mike, kenapa pakai 或者 bukan 还是？ jadi kalau 还是 itu ini 你听过或者经历过。Jadi di sini tapi kalau untuk 还是 itu kita mempertanyakan misal kamu mau ini atau ini. Jadi yang ditanyakan itu yang diataukan. Tapi kalau di sini pertanyaanku itu kamu pernah dengar atau pernah mengalami sesuatu yang aneh tak? Yang aku tanyakan itu halnya yang pernah Mbak Opi dengar atau Mbak Opi alami, bukan apakah Mbak Opi pernah dengar atau pernah ngalamin. Gitu. Jadi yang aku tanyain bukan pilihan di antara 或者 di kiri kanannya 或者, tapi apa halnya. Gitu. So. Kata, aku tulis dulu. Oke, monggo. Soalnya kalau aku pakai bahasa Jawa kayak gini, teman-teman ada yang nggak ngerti kah? Aku nggak sih, nggak mendok banget sih. Kalau mendok lebih menyenangkan. Aku kan pernah tinggal. Oke. Kalau ini masih wait di sini. Jadi mungkin karena sudah cukup lama, kita bisa mulai dulu deh. Oh, ini baru join mungkin. Oke. Nah, jadi di sini ada contohnya 这个问题有点奇怪. Jadi pertanyaan ini agak aneh. Nah, tadi barusan Mbak Zizi ada pertanyaan. 你听过或者经历过什么奇怪的事情吗? Apakah kamu pernah mendengar atau mengalami hal yang aneh? Jadi teman-teman bisa jawab. Ini kesempatan untuk bisa mungkin bukan brainstorming ya, mencoba untuk berbicara. Kita coba dulu dari Kak Opi mungkin yang belum ditanyai. Monggo Kak Opi. 你听过或者经历过什么奇怪的事情吗？我没听过。这个好。那经历过呢？经历过吗？我没有，没有。我也没有。没经历过。你的朋友怎么样？那你的朋友呢？也没有，一个人也没有经历过。我没问问他们。没问问他们没问题。这个可能这个问题可能有点，但是有点难。但是什么？看到鬼是奇怪的事情吗？看到鬼这个可能对一些人可能奇怪，但是可能对一些人也是一般的事情。这个看看什么情况。那我自己呢经历过这有我经历过，这个也不是那么奇怪。我看看，这个蜥蜴，有一次在锦池，在我的城市，在我家，在厨房的时候，我无意中踩了一只蜥蜴。然后呢，就是我听过有人说，如果你踩了一只蜥蜴，你会得到这个叫什么？就是不好的事情会发生。这个那时候我还是有些不是，等一会儿怎么说呢？简单说，那时候我有些承认这个句子是对的。然后那时候一天以后，我在学校里
无意中就是我觉得有些事情是不好的，然后那些事情发生的时候，那我就想起来了，哎，昨天我踩了一只蜥呢，是对吗？但是现在我就不承认了，这个句子好像我觉得只是叫做我不知道，就是叫做故事，就是我不觉得这个是真的。Jadi aku pernah dengar, aku dulu pernah injak cicak di dapur ada cicak jatuh, aku injak, bukan jatuh lewat, mungkin aku injak. Terus aku pernah dengar katanya kalau injak cicak itu berita sial. Cicak apa itu artinya? Oh si itu di sini aku nyarinya lizard di situ. Ya aku dari tadi mikir itu apa ya artinya. Jadi yang aku tahu tadi aku cerita yang aku pakai si. Jadi menurutku ini lizard artinya cuma kelihatannya dia bisa dipakai untuk cicak deh. Jadi aku pengen jadi cicak. Nah, terus aku ada dengar kalau katanya kalau injak cicak itu bikin sial, bisa terjadi hal yang nggak baik gitu kan. Waktu itu aku agak percaya dan besoknya di sekolah aku mecahin pot sekolah. Terus ada apa lagi? Itu untuk, jadi aku mau ngedahului orang, mau nyerobot orang, terus aku mecahin pot sekolah. Jadi ya, tapi sekarang nggak percaya sih. Jadi cai itu menginjak mana ya, cai? Iya, tadi aku bingung cuma di kata cicak doang, itu apa ya? Cicak aku bilangnya tadi si. Iya, si. Oke, aku cari dulu. Kata baru, si. Cai le. Aku nggak ngerti bilang satu ekor cicak itu apa, jadi aku pakai zhi, mungkin tiao. Aku tuh cai le yi zhi xi. Nah, 是不是会发生不好的事情？对，没有。这个我觉得还是一个，还是一个神话。哦，kata 是不是会发生不好的事情啊？对，那但是现在我觉得这个是不是真的？就是有人说，Oke, coba mungkin dari Mas Kumar. Mas Kumar aku tidak tahu nama Mandarinnya. Ya, Taufik. Ya. Taufik. 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 Fei. Taufik. Bener, Taufik ke. Bener nggak ya, Mas? Maaf kalau salah. Sampai mana Opi tadi? Oke, Mas, bisa dijawab. Ini 你听过或者经历过什么奇怪的事情吗？我没听过。Maaf, Mas, nggak seberapa kedengeran. 可能信号不太好，这边我听不清。我没听过。没听过，那经历过呢？经历过吗 ？Skip. Oke, bisa Mas Bus Hachimu. 好。你听过或者经历过奇怪的事情吗？我没听过。也没经历过吗？也没有。那你的朋友有没有经历过或者怎么样呢？就是我看了这个 OB 也没听过，没经历过，朋友也没有。那就是朋友也没有经历过。那你的朋友怎么样呢？你问我？不是，汉奇姆。啊。听不听过朋友身边的朋友经历过或者听过奇怪的事情？
我听不懂。哦，没问题。我的问题是你身边的朋友听过或者经历过什么奇怪的事情吗？你说你自己没听过，也没有经历过， Iya, 那你 sana 的朋友呢？ yang kuning tuh. 我也没听过。也没有。 Hmm. Jadi dari temannya Mas juga tidak ada yang pernah mengalami hal aneh? Hmm. Hmm. Banyak sih, Tidak. cuman nggak tahu gimana cara pakai bahasa Cina-nya. Ini kuning. boleh sih Masnya coba. Itu kasih nomor. Boleh Masnya coba kayak tadi aku mau cerita, aku ini aneh. Masa aku kayak nggak yakin kalau nginjek cicak benar-benar siap, terus besoknya nyemcain pot. Jadi aku merasa itu hal yang aneh gitu. Dan aku tadi juga nyoba, apa ya cicak ya? Apa nginjek ya? Cara ngomong aku tidak seberapa percaya gimana ya? Itu nggak apa-apa Mas, Masnya boleh coba-coba. Kalau Masnya nggak bisa, mungkin Masnya bisa dalam bahasa Indonesia dulu. Terus kita coba kira-kira gimana? Nggak mau ngubahnya jadi bahasa Mandarin. Kalau misalnya nih, Cayo. kalau misal pakai bahasa Indonesia aja ya. Boleh, bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Kalau misalnya kita lagi ngomongin sesuatu di grup atau di mana aja, WeChat atau WhatsApp gitu, terus tiba-tiba nanti iklan di YouTube atau di Google bakal sama gitu sama apa yang kita omongin. Persis. Oh, wah ini bagian komputer beneran sih Mas. Mantap banget, kalau ini aku nggak ngerti Mas. Aku baru denger. Tapi kan aneh kan? Tapi pernah nggak kayak gitu? Sering kan? Oh, cool. Oh, ya? Serius aku nggak pernah niteni sih, nggak pernah memperhatikan. Apa? Gimana? Should we try? Misalnya kita lagi ngomongin gosok gigi misalnya, terus pas buka YouTube nanti iklannya bakal gosok gigi gitu. Tapi itu harus di grup WeChat. Enggak, apa aja kita omongin semuanya tanpa harus ngetik juga nggak apa-apa. Atau gitu telepon ya? atau ketik, semuanya bakal kayak gitu. Wah, jangan-jangan kita dimata-matain deh. atau mikir Mungkin. Kenapa jadi ini? Nanti aku tanya adekku deh. Kenapa Mas Kuman? Sekarang nih aku mikir sesuatu. Terus? Ntar di keluar nggak iklannya? Iya, bahkan mikir doang kan. Mikir doang, wow. Wah, kalau mikir ini sih aku lebih gak percaya lagi sih. Ini malah lebih aneh lagi menurutku. Tapi banyak juga yang kayak gitu, misalnya lagi mikir apa, tiba-tiba keluar langsung. Tapi gitu. Sering sih abis kita bahas, misalnya kita bahas tentang kopi, nanti iklan di YouTube tiba-tiba kopi, iya gitu. Kita bahas yang absurd gitu, kuku kaki. Ya, kira-kira muncul nggak iklan kuku kaki di YouTube nih? Mungkin lucu. Oke, jadi kita kembali ke laptop. Kira-kira gimana nih cara ngomongnya dalam bahasa Mandarin? Menurutku. Coba, bentar Mbak Opi. Ya, bisa Mas Bus dulu. Bisa Mas Bus dulu yang coba. Nanti baru kita yang lain. Bus Tommy, jayo. 有时候我跟朋友聊天。聊天。我跟朋友一起聊天。东西 something itu apa? Something. Oh, something. 东西一个事情，一个东西。一件事情。Kalau dia suatu yang bersifat kayak hal, sesuatu yang abstrak, mungkin kejadian. Kalau dia berupa kejadian gitu gampangannya, kita pakai 事情. Kayak di sini Mas, dua kata. Kalau dongsi nggak bisa. Kalau tongsi itu lagi dia ngomongin itu benda. Iya, ngomongin benda gitu, nggak? Boleh. Itu kalau tongsi itu dia harus benda yang ada nyatanya. Kalau 事情 ini berupa hal, bisa berupa meter. Gitu. Ya udah. 有时候我跟朋友一起聊天，生气，一个生气，事情，一件事情，事情，然后，我一定看
advertising apa advertisement iklan. Guangkao. Hah? Guangkao. Eating kan iklan. Apa ya iklan ya? Guangkao. Guangkao? Guangkao. Oh, I see. Apa enggak? 我看 searching guangkao. Maksudnya searching yang sama gitu. The same thing. 它一样可能的。会发生在 YouTube. YouTube apa bahasa Cinanya ya? Kalau WeChat kan Weixin. Youku. Kan. Youku. Yang YouTube-nya Cina apa namanya? Youku. Youku. Ya, laptop live. Oke, jadi ini kalau dari sini kan tadi Masnya bilang kurang lebih kayak gini. 时候跟朋友聊天一个事情，然后我一边看广告。Jadi 广告 di sini itu untuk iklan kita bilangnya 广告，看事情广告。Nah, tadi Masnya juga sempat ngomong 看事情广告。Nggak apa-apa Mas, kalau kita belajar kayak gini menurutku kita bisa lebih cepat nangkapnya. Nggak apa-apa kita berusaha belajar bareng. Kalau menurutku kita bisa ngomong kayak gini. 有时候我跟朋友聊 tidak pakai 天聊 karena ada topiknya 聊一件 ini kata measure word untuk hal 一件事情 有时候我跟朋友聊一件事情 然后当我看YouTube kelihatan ada bahasa Mandarinnya deh YouTube 里的广告 YouTube 里的视频突然看到跟我聊的事情一样的广告。一样。The same. Ini tambah di sini 的时候。Jadi kalau menurutku bisa ngomong gini Mas. 有时候我跟朋友聊一件事情，然后当我看 YouTube 里的视频的时候，突然看到跟我聊的事情一样的广告。Jadi menurutku di sini gini Mas, yang pertama 有时候nya sudah betul, cuma di sini Masnya hilang subjeknya gitu. Jadi terkadang mungkin kita bisa menghilangkan subjeknya di sini kalau kita secara lisan nggak masalah. Tidak ada subjek juga sebenarnya nggak masalah kalau untuk kita ngomong secara lisan. Terus di sini ada 聊天一个事情. Kalau kita mau menambahkan topik dari 聊天 dari obrolannya, 天nya dihilangkan. Kan 朋友聊一件 件ini adalah measure word untuk 事情 atau suatu kejadian. 一件事情 atau suatu hal. 然后 lalu 当 titik-titik-titik 的时候 itu artinya saat atau kita bisa langsung aja tangnya dihapus. 然后我看 YouTube 里的视频 itu artinya video ini 的时候 waktu aku lihat video di YouTube 突然 tiba-tiba 看到 kelihatan atau melihat 跟我聊的事情一样. Ini mungkin agak kompleks untuk mungkin teman-teman yang baru belajar Mandarin atau baru memakai Mandarin, tapi lama-lama menurutku akan kebiasaan. Kenapa kok kan 我聊的事情一样? Kenapa kok kita nggak ngomong? Kenapa kok nggak di belakangnya guangkao aja? Nah, atau gimana? Ini menurutku dapetnya dari feeling. Untuk urutan dari kata-kata di dalamnya aku highlight ini aku highlight. Ini mana ya? Menurutku solusinya, ini aku kasih warna yang lain. Solusinya banyak ngomong sama orang cekan, sama orang lokal, menurutku bakal kebiasaan untuk ngomong ini. Jadi kan 我聊的事情一样. Jadi
advertisement yang sama dengan hal yang aku bicarakan. Gitu. Jadi aku pribadi nggak tahu lebih dari kebiasaan kenapa aku ngomongnya kedua的事情一样的广告. Itu lebih ke kebiasaan, bukan ada diajarin struktur tertentu. Jadi mungkin kita bisa jadi buat struktur gini, kan terus subjek, verb, terus objek, terus lagi, baru objek lagi. Ini mendeskripsikan bahwa iklan yang sama dengan hal yang aku bicarakan kalau dalam bahasa Indonesia. Cuma urutannya kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak sesuai persis kayak gini. Gitu. Kalau gini, kandau yang searching the guanggao bisa nggak? Kan yang事情, yang的事情. Yang the searching guanggao, bisa nggak? Yang de 事情. Menurutku bisa. Jujur menurutku ini nggak ada di teori sih, ini feelingku sendiri agak kurang natural. Tapi menurutku nggak apa-apa. Yang de 事情的广告. 看到. Nah, menurutku agak nggak natural, tapi nggak apa-apa, Mas. Menurutku orang masih bisa ngerti maksudnya apa. Gitu. Nggak apa-apa, jadi ini dari proses coba, dari trial and error mungkin bahasa komputernya, jadi kita coba, nggak cocok ya kelihatannya, atau mungkin kita, ini apa ya artinya, terus cari. Jadi bukan trial and error sih. Ya, intinya mencoba. Jadi menurutku bisa sih, bagus. Gitu. Ini menarik untuk mencoba sesuatu kayak gini. Jadi kita bisa discover, oh ternyata cara ngomongnya itu kayak gini. Kayak cicak tadi apa bahasa Malaysia cicak? Apa bahasa Malaysia agak nggak percaya. Dicoba-coba, terus nanti muncul. Ya, puji Tuhan di sini muncul akhirnya, jadi kita bisa belajar. Sebentar. Ini aku pernah dengar memang Mas untuk bukan mitos mungkin ya, hal kayak gini. Pribadi aku tidak seberapa percaya, tapi kelihatannya terjadi. Begitu. Oke, teman-teman, maaf sudah ini ada over 7 menitan. Jadi sampai sini dulu, mungkin sudah jam 4. Maaf kita nggak sempat bahas PR. Aku kira nggak selama ini, aku kira cuma mungkin setengah jam, 20 menit sudah selesai. 5-5-nya ternyata cukup banyak yang bisa dibahas. Ada mungkin teman-teman kalau mau lebih menarik, aku pribadi suka kayak dalami apa bedanya Cingli sama Cinggian. Gitu. Jadi dua-duanya sama-sama mungkin melalui atau mengalami dalam bahasa Inggris, to experience. Tapi apa sih bedanya dalam Mandarin? Dan ada bedanya. Ada juga Youtiar sama Itiar gitu. Ini kita bisa lanjutin diskusinya di jadi PR itu. Atau dijadiin PR sebenarnya nggak apa-apa. Cuma ini pribadi nggak apa-apa sih kalau mau, ini agak kompleks. Tapi nggak apa-apa. Jadi apa bedanya Cingli sama Cingyan? Terus sama bedanya Youtiar sama Itiar? Nah, dan buat kalimat lagi tuh. Kalimat ini kalau teman-teman ada waktu lebih, ini ada kerjaan untuk dikerjakan biar tidak gabut. Sebentar. Tahu aja dia kita gabut. Nggak apa, siapa tahu ada yang gabut. Kalau Mas Gus mungkin nggak gabut, Mas Fauzi juga mungkin tidak. Shengsi. Yung. Shengsi. Zhao Ju. Oke. Jadi ada PR. Kalau ditanya kena ini idenya siapa PR, idenya Mbak Putri. Jadi kalau mau salahkan orang, salahkan Mbak Putri. Oke, bercanda kok Mbak. Ini begitu. Ada ini di bawah ini pertanyaan aja deh, buat pertanyaan biar ini menarik. Apa bedanya Youtiar sama Itiar? Apa bedanya Cingli sama Cingyan? Gitu. Ini bedanya cukup. Kalau yang ini mungkin lebih sederhana. Yang ini bedanya lebih kayak arti sebenarnya, definisi sebenarnya dari Cingli sama Cingyan. Ketika kita pakai Cingli dan Cingyan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Oke. Sampai sini dulu. Suwun konco-konco, dulu-dulu sekalian. Soalnya share di Weixin. Kenapa? Soalnya ini share-nya di Weixin. Boleh.
Sedilut. Ini Sedilut, aku sakdilut. sakdilut. Aku biasanya kalau di Surabaya bilangnya sedilut, sik. Nah, itu paling gampang. Sik. Bukan sik, bukan sek. Jadi sik itu adalah itu cukup menarik sih. Aku juga ngerti gimana jelasinnya. Ini untuk PPT-nya aku coba cek dulu. Andai kata bisa aku share di grup PDF-nya ini. Oke. Nah. Oke, sudah sekian dulu teman-teman sekalian. Zaijian. Oh, Mas Bus, aku ada sedikit saran, Mas Bus. Mungkin untuk kata-kata yang ini aku mungkin pernah bilang sih sebenarnya, ini sangat pribadi. Untuk mungkin Mas Bus tadi kesulitan kayak ini gimana cara bilangnya dalam bahasa Mandarin. Menurutku nggak apa, masih coba-coba. Andai kata Mas Bus mau ngomong sesuatu dalam Mandarin, mungkin Mas Bus kurang yakin, bisa share di grup. Ini benar nggak yang ngomong ini itu bahasa Mandarinnya gini, gitu. Karena menurutku juga penting untuk coba, dan setelah itu mungkin bisa latihan lagi Mas untuk pronunciation sama tones-nya, gitu. Itu cukup penting, terutama untuk pronunciation. Ya itu jujur pribadi aku juga merasa itu menantang sekali awal-awal dulu aku belajar. Serius aku pernah juga di toilet aku belajar kayak gitu, gimana caranya ngomong untungnya ada guru yang bagus yang bisa ngasih tahu posisi lidah itu di mana. Gitu. Kalau itu mau dibahas, iya itu ada posisi lidahnya sebenarnya. Itu aku kaget karena guruku yang ngajari aku sebenarnya guru Tingli, guru listening. Terus dia ngomong kayak, kamu mau ngomong ini, itu kayak ngomong kata ini. Terus nanti aku coba sempat berhasil, kalau nggak salah sempat berhasil, sempat gagal. Terus ada satu guru komprehensif, dia ngomong, kalau kamu mau ngomong ZH, CH, SH, itu tuh kayak ngomong Z, C, S, tapi lidahnya tempelin ke atas semua. Lidahmu tempelin ke langit-langit atas. Itu pertama kedengaran kayak orang keselak gitu, tapi lama-kelamaan kalau dipakai, dia jadi smooth. Aku gitu. Itu menarik, antara menarik dan juga menantang untuk coba latihan pronunciation. Itu stres. Itu pribadi menurutku agak menarik karena di Indonesia kan nggak ada yang aneh-aneh kayak gitu. Butuh jam terbang itu. Iya, butuh jam terbang juga menurutku. Mungkin bisa 15 menit, sehari 15 menit aja. Mungkin bisa fokus ke benar-benar satu huruf. Itu menurutku nggak apa, cukup. Aku suka pakai Weixin itu loh, Michael. Apa? Itu kalau record suara kan dia bisa detect Hanze-nya. Nah, terus aku sering tuh sebelum ngirim selalu aku detect gitu kan. Terus Hanze-nya bener. Begitu aku kirim ke orang Cinanya, dia bingung. Lu ngomong apa sih?